Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan di hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung saja kita masuk ke materi kita kali ini yang bertemakan inspirasi sains gelombang suara sesuai dengan surah Yasin ayat 29 dan 49. Bagi ilmuwan, Al-Quran adalah inspirator. Maknanya bahwa dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Tuhan yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Nazar adalah mempraktekkan metode, mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam di seluruh jagat ini, juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat, dan historisitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Berikut pembacaan surah Yasin ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Yang artinya, tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Yang artinya, mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Tafsir pada ayat 29, Allah menerangkan azab yang ditimpakan kepada kaum yang musyrik, kafir, dan mendustakan agamanya. Allah tidak perlu menurunkan pasukan-pasukan malaikat untuk membinasakan mereka. Ulama tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam kepada mereka. Jibril memegang kedua sisi pintu gerbang negeri mereka, kemudian ia melakukan suatu teriakan yang menggunturkan terhadap mereka. Maka dengan serta-merta mereka semuanya mati. Dalam keterangan yang lalu, telah disebutkan dari kebanyakan ulama salaf bahwa negeri tersebut adalah Intakiyah, dan ketiga orang itu adalah orang-orang yang diutus oleh Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam, seperti yang telah dinaaskan oleh Qatada dan lain-lainnya. Tetapi pendapat Qatada ini tidak ada seorang pun dari kalangan ulama tafsir yang mutakhirin mengemukakannya selain Qatada sendiri. Pada tafsir ayat 49, Allah memperingatkan bahwa mereka tidak akan menunggu terlalu lama datangnya hari kebangkitan itu. Cukup dengan suatu teriakan aba-aba saja, yaitu suara tiupan yang pertama dari sangkakala yang membawa kehancuran alam ini. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan ke hadapan Allah untuk diperhitungkan segala perbuatannya selagi di dunia. Kemudian mereka menerima balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Suara adalah sesuatu yang melibatkan fisik dan persepsi. Dalam artian secara umum, suara melibatkan setidaknya yang pertama, sesuatu yang bergerak, yang kedua, sesuatu yang menghantarkan hasil gerakan tersebut, dan yang terakhir adalah sesuatu yang mendengarkan hasil dari gerakan tersebut. Semua yang bergerak pasti menimbulkan suara jika tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Saat sesuatu bergerak, terjadi perubahan tekanan pada udara yang menimbulkan getaran pada udara sekitarnya. Getaran tersebut menghasilkan suara.
Sebuah suara memiliki dua karakteristik dasar berikut, yaitu pertama adalah frekuensi dan amplitude. Frekuensi merupakan kecepatan perubahan amplitudo terhadap garis waktu, dan amplitudo adalah merupakan simpangan dari suatu getaran yang menghasilkan suara. Proses mendengar diawali dengan suara yang diterima oleh telinga dalam bentuk gelombang suara. Gelombang suara ini kemudian masuk ke telinga melalui telinga luar menuju ke gendang telinga. Gelombang suara membuat gendang telinga bergetar yang kemudian menuju ke 3 tulang kecil dalam telinga tengah. Selanjutnya, getaran suara memasuki telinga dalam atau kita sering sebut koklea dan diubah menjadi sinyal untuk dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah batasan frekuensi suara yang dapat ditangkap sistem pendengaran. Ukuran frekuensi pendengaran dinilai dengan satuan Hertz atau Hz. Dikutip dari artikel yang dipublikasikan US National Library of Medicine, sistem pendengaran yang mudah dan sehat dapat mendeteksi nada-nada tenang dengan frekuensi berkisar antara 20 hingga 20.000 Hz. Cara membedakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia lainnya adalah berdasarkan tingkat kebisingan yang diukur dengan desibel. Semakin tinggi kebisingan suara, semakin tinggi ukuran desibel, semakin bisa pula kemungkinan suara tersebut bisa merusak telinga. Para ahli menyebutkan bahwa paparan suara lebih dari 85 desibel secara terus-menerus dapat merusak telinga. Salah satu dampak paling buruk dari mendengarkan suara di atas batas bunyi yang dapat didengar manusia adalah penyakit telinga berupa gangguan pendengaran secara permanen. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa diperbaiki lagi. Pendengaran bisa rusak karena suara keras dalam waktu singkat, seperti ledakan atau suara keras yang terus-menerus didengar. Telinga adalah organ yang sangat peka. Pada saat mendengarkan, suara yang masuki telinga membuat gendang telinga bergetar. Getaran tersebut dapat mencapai koklea atau rumah siput. Pendengaran yang rusak terjadi akibat sel-sel rambut di sekitar koklea hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras. Penelitian dan eksperimen telah dilakukan untuk menguji gelombang suara dan manfaatnya dalam kehidupan. Konon, Amerika memiliki senjata suara sonik yang dulu dipakai dalam Perang Vietnam. Selama ini, yang kita tahu, laser dimanfaatkan untuk pencahayaan dan persenjataan. Selain itu, ternyata laser juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan suara. Para peneliti menamakan teknologi laser suara itu dengan Saser. Saser bisa memproduksi berbagai gelombang suara yang bisa dimanfaatkan untuk pengoperasian komputer, bahkan mendeteksi ada atau tidaknya senjata berbahaya. Profesor Anthony Ken dari Universitas Nottingham, Inggris, mengatakan, setelah 50 tahun penemuan laser, kami ingin mengembangkannya menjadi sebuah teknologi yang potensial. Saser ini menggunakan gelombang suara dari getaran yang disebut phonon. Saat distimulasi dengan sumber listrik, phonon akan mengeluarkan suara berkekuatan tinggi. Saser adalah alat pertama di dunia yang bisa mengeluarkan suara dengan frekuensi terahertz dan gelombang suaranya bisa mencapai miliaran meter. Saser ini merupakan perkembangan dari teknologi laser yang ditemukan pertama kali secara teori oleh ilmuwan Albert Einstein pada tahun 1917. Akan tetapi, teori tersebut baru direalisasikan pada tahun 1960. Dalam perkembangannya, laser tidak hanya digunakan untuk pencahayaan, tetapi juga untuk bidang kedokteran hingga industri. Dalam bidang medis, gelombang suara biasanya digunakan untuk mendapatkan gambar objek yang tersembunyi. Seperti ketika dokter perlu melihat bayi dalam kandungan atau biasa disebut USG. Tetapi yang digunakan untuk sonogram adalah gelombang suara yang lemah dan gambarnya kabur. Kini para ilmuwan sedang mengembangkan alat untuk membuat gelombang suara menjadi lebih kuat dan diharapkan suatu hari nanti bisa digunakan untuk menghancurkan tumor. Menurut peneliti Alessandro Spadoni, gelombang suara bisa difokuskan melalui semacam lensa, sehingga gelombang-gelombang suara itu bisa digabungkan menjadi sebuah pulsa yang kuat. Contohnya, gelombang-gelombang suara yang diarahkan ini bisa digunakan untuk menciptakan panas. Para peneliti sedang berusaha memanfaatkan panas ini sebagai cara yang tidak langsung untuk membunuh jaringan kanker
atau yang biasa disebut kemoterapi. Terapi ini disebut hipertermia. Tetapi Spadoni mengatakan, alat terapi hipertermia yang ada saat ini tidak bisa diarahkan dengan tepat. Mereka tidak hanya memanaskan jaringan yang sakit, tetapi juga jaringan yang sehat di sekitarnya. Ini merupakan efek sampingnya. Kami bisa memfokuskan gelombang suara dengan lebih baik, sehingga bisa mengurangi pancaran energi yang tidak diperlukan di jaringan yang sehat. Ini mungkin yang bisa kita berikan untuk memperbaiki teknik hipertermia, jelas Spadoni. Aplikasi gelombang bunyi lainnya yang pertama yaitu kacamata tunanetra, yang kedua mengukur kedalaman laut, yang ketiga mendeteksi retak-retak pada struktur logam, yang keempat kamera, dan yang kelima elektrodiagram. Begitulah penjelasan inspirasi sains gelombang suara sesuai surah Yasin ayat 29 dan 49. Selain yang telah disampaikan, masih banyak sekali inspirasi sains yang terkandung dalam Al-Quran. Dengan begitu, seharusnya kita sebagai pemuda muslim harus berperan penting dalam kemajuan ilmu teknologi dan sains. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.